Perkenalkan, saya Asih Anggarani, salah satu dosen di Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial Universitas Katolik Indonesia, Atmajaya, Jakarta. Dengan NIDN 0320086801 NUPTK 2152246647230123. Saya pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan Teknik Penulisan Ilmiah dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa agar mereka dapat menuangkan apa yang ada dalam konsep pikirannya ke dalam tulisan ilmiah yang runut, logis, berterima, dan sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Kali ini saya akan menyampaikan satu buah video sebagai satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi dosen nasional PDD UKT PT tahun 2026. Silakan melihat video saya. Terima kasih. Oke, baik. Nah, saya akan menjelaskan ulang ya tentang paragraf yang baik. Ya, tentu paragraf yang baik di sini dalam konteks paragraf yang ditulis dalam ranah ilmiah, gitu ya. Nah, sekarang perhatikan, setiap paragraf ya itu memiliki unsur pembentuk, gitu ya, teman-teman. Apa saja unsur pembentuknya? Satu, harus ada topik. Topik ini turunan dari tema, ya. Jadi nanti teman-teman membuat paragraf, pilih dulu tema yang akan Anda tulis, turunkan ke dalam topik ya. Kemudian apalagi dalam sebuah paragraf ada yang disebut dengan kalimat topik, gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di dalam slide, kalimat topik ini ada ketentuannya. Satu ya, apa? Harus spesifik. Itu syarat pertama. Spesifik ya. Jadi tidak boleh terlalu luas. Ya. Yang kedua, harus berupa kalimat. Nah, ini yang menjadi problem. Sering sekali mahasiswa atau ya pemula menulis kalimat topik tapi bukan berupa kalimat, masih berupa frasa. Jadi nanti teman-teman kalau membuat kalimat topik, cek kembali ya, apakah kalimat topik yang saya buat itu sudah benar-benar berupa kalimat. Bagaimana mengeceknya? Dalam kalimat topik itu ya harus ada dua unsur kalimat. Apa saja? Ada subjek, ada predikat. Ya. Kalau nanti di dalam kalimat topik yang Anda buat tidak ada kedua unsur itu atau salah satunya, maka itu disebut frasa. Sehingga kalimat topik yang kamu buat tadi ya masih belum memenuhi syarat kalimat topik. Ngerti ya? Jadi intinya harus berupa kalimat, tidak boleh berupa frasa. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik. Kemudian syarat ketiga, kalimat topik ya harus memenuhi kriteria syarat kalimat topik yang baik. Ya, syarat kalimat topik yang baik masih ingat teman-teman? Coba sebutkan dua saja. Ada yang masih ingat? Satu. Spesifik. Ya, coba suaranya yang kencang ya. Spesifik. Betul. Yang kedua, kalimat topik itu tidak boleh terlalu luas. Betul. Berikutnya kalimat topik ya memiliki dua unsur, subjek dan predikat. ya, berarti berupa kalimat ya. Ada lagi kalimat topik tidak boleh terlalu sempit. Ada lagi satu ya.
Betul, tidak boleh berbau pengumuman. Ingat-ingat itu ya. Jadi kalau menulis kalimat topik, oke, sudah berupa kalimat, cek kembali apakah ini terlalu rinci, ya, atau yang kedua terlalu luas, ya. Bisa jadi sudah ada subjek predikatnya tapi terlalu luas, gitu ya. Atau masih berbau pengumuman. Oke, sekarang bisakah teman-teman memberikan contoh satu saja yang berbau pengumuman itu seperti apa? Contohnya, oke? Paragraf ini membahas tentang potensi strategi. Paragraf ini membahas tentang potensi strategi UMKM. paragraf ini membahas tentang potensi strategi UMKM. Ya, itu pengumuman, ya. Nah, ada lagi contoh yang bisa Anda berikan, misalnya untuk paragraf yang kalimat topiknya terlalu luas. Coba ada yang bisa memberikan contoh dari sisi sebelah kanan saya? Bisa? Ya. Dampak UMKM di Indonesia. Mengapa? Dampak UMKM. Oh, oke, baik. Dampak UMKM di Indonesia. Nah, ini masih terlalu luas. Dampaknya terhadap apa? Gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya syarat menulis kalimat topik yang baik. Lalu kemudian teman-teman, unsur ketiga yang harus ada dalam sebuah paragraf yaitu kalimat pendukung. Nah, saya ibaratkan nih teman-teman. Kalau kamu ingin bercerita ya kepada orang lain, kepada audiens tentang suatu hal, kamu harus berpikir bahwa bagaimana caranya orang lain itu atau audiens itu ya mengerti dan percaya dengan apa yang kamu ceritakan. Berarti kamu perlu memberikan apa? Data. Betul. Nah, data itu di dalam paragraf disebut kalimat pendukung. Gitu ya. Ini sekali lagi konteksnya adalah dalam ranah ilmiah. Jadi apa yang Anda sampaikan harus didukung dengan data. Data ini harus benar-benar ada, bukan imajinatif ya. Nah, untuk kalimat pendukung ini teman-teman ada 3 jenis ya. Satu, kalimat pendukung mayor. Kalimat pendukung mayor ini adalah kalimat pendukung yang utama ya. Kemudian yang kedua, kalimat pendukung minor ya. Ini penjelas bagi kalimat mayor. Kalimat minor ini bisa diperjelas lagi dengan kalimat sub minor. Oke. Nah, sekarang kalau Anda ingin menyampaikan sebuah data, fakta, maka teman-teman harus perhatikan. Tidak boleh ada minor tanpa ada mayor. Jadi mayor itu kedudukannya wajib, ya, tidak bisa muncul minor, ya, atau bahkan subminor tanpa ada mayor. Ya, demikian pula tidak boleh ada subminor tanpa ada minor. Jadi kalau saya mengatakan ya yang paling utama dari data ya itu apa? Minor kah? Mayor kah? Mayor. Bisa tidak sebuah paragraf hanya ada mayor tanpa ada minor? Bisa. Tanpa ada subminor? Bisa. Tetapi tidak bisa sebuah paragraf hanya ada minor dan subminor. Ya, minor tanpa mayor. Gitu ya. Berapa jumlah mayor yang harus saya berikan dalam sebuah paragraf? 1, 2, 3. Ada batasannya? Tidak. Apa yang membatasi? Apa yang membatasi, teman-teman? Kalimat topiknya. Nanti teman-teman lihat di dalam kalimat topik itu ada unsur
pokok bahasan, fokus ke bahasanya ya, nanti kita bahas. Jadi dari bahasan itu teman-teman bisa menentukan, oh jadi jumlah mayor yang saya berikan ada 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi fokusnya di bahasan. Oke, nanti pokok dan bahasan kita bahas berikutnya ya. Saya lanjutkan sekarang. Sekarang saya berikan latihan ya, teman-teman. Ada prodinya akuntansi. Ya, ada 2 tema besar. Tema besar dalam akuntansi. Ini adalah peminatan Anda kan nanti. Ada apa saja? Pajak, yang satu audit. Oke, sekarang coba. Kalau perpajakan itu temanya, ya. Apa dari perpajakan ini yang bisa saya tulis sebagai sebuah paragraf? Saya akan membahas apa sih? Akan cerita tentang apa? Ada yang bisa memberikan contoh satu saja? Ya. Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan devisa negara Ya. dari rakyat. Oke, pajak adalah salah satu sumber penerimaan devisa negara dari rakyat. Boleh tidak? Boleh. Saya berikan contoh ya, satu lagi. Ya, masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum patuh membayar pajak. Bisakah saya membahas tentang itu? Bisa, ya. Jadi intinya apa yang bisa Anda simpulkan? Satu tema bisa bicara banyak topik. Itu ya. Bisa dimengerti? Sekarang kita ke tema yang kedua, audit. Apa yang bisa saya tulis tentang audit? Contoh satu. Ada yang mau memberikan contoh? Silakan. Silakan, sisi sebelah kanan saya. Audit. Ayo. Ya, silakan belakang. Pengaruh penerapan audit dalam transparansi perusahaan. Diulangi. Pengaruh penerapan audit dalam kesuksesan dalam transparansi sebuah perusahaan. ya, pengaruh penerapan audit dalam transparansi sebuah perusahaan. Ya, bisa nggak bicara tentang itu? Bisa, ya. Pentingnya audit bagi sebuah perusahaan. Bisa? Ya. Audit forensik saat ini sedang banyak diminati oleh calon mahasiswa. Bisa? Bisa tentang itu ya. Jadi itu contoh bahwa satu tema itu bisa bicara banyak topik. Jadi nanti teman-teman membuat paragraf ya. Lihat sebelah kanannya, loh kok sama? Gak apa-apa, temanya sama, tapi yang dibahas berbeda, gitu ya. Baik. Nah, sekarang saya lanjutkan teman-teman. Ini satu contoh ya, bagaimana teman-teman membuat sebuah kalimat topik yang baik ya, diturunkan dari gagasan pokok. Gagasan pokok itu masih berupa ide ya, ide yang ada di dalam kepala kita ya. Tadi kan harus spesifik kan ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Saya mau bicara tentang perekonomian Indonesia. Itu temanya. Saya akan bahas tentang krisis ekonomi. Coba contoh satu, krisis ekonomi. Apakah itu sudah bisa menjadi sebuah kalimat topik? Belum bisa, karena masih terlalu
Sekarang yang kedua, krisis ekonomi di Indonesia sudah lebih mengerucut, tapi apakah itu sudah spesifik? Belum. Apa yang mau kita bicarakan dari krisis ekonomi di Indonesia? Penyebabnya atau dampaknya? Ya, oke. Kemudian lihat contoh ketiga. Apa dampak krisis ekonomi? Sudah ada dampaknya nih. Tapi di sini apakah sudah spesifik? Belum. Ya, ini masih bicara terlalu luas. Itu ya. Kemudian perhatikan yang keempat, penyebab krisis ekonomi. Masih belum juga ya, terlalu luas. 5. Dampak negatif krisis ekonomi di Indonesia. Sudah bisa, ya. Berarti apa yang kamu ceritakan tadi, yang harus kamu paparkan dampak negatifnya, ya. Tinggal silakan teman-teman ya pelajari dari literatur, dari artikel, Anda bisa juga googling ya, apa dampak negatif dari krisis ekonomi. Itu yang Anda tuangkan, dan itulah yang menjadi data, fakta yang di dalam paragraf nantinya disebut kalimat pendukung. Tinggal dipilahkan ini mayor mana, minor mana, subminor mana, gitu ya. Baik. Nah, nomor 6 ini jauh lebih spesifik ya, dampak negatif krisis ekonomi bagi sektor properti. Ya, jadi 5 dan 6 bisa menjadi pilihan yang baik untuk kalimat topik. Gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Sekarang saya lanjutkan lagi. Ini syarat kalimat topik ya. Kalau tadi mengarah kepada poin spesifiknya, sekarang ada beberapa syarat kalimat topik yang mesti harus dipenuhi. Tadi sebagian sudah diberikan contoh oleh teman-teman kalian ya. Bagaimana contoh kalimat topik yang berbau pengumuman, terlalu luas gitu ya. Jadi batasannya ada 4 poin tadi itu di atas ya. Poin 1, 2, 3. Lanjut sekarang. Nah, kalimat pendukung ya. Ini saya berikan contoh teman-teman ya. Bagaimana kedudukan kalimat mayor, minor, dan subminor di dalam sebuah paragraf ya. Coba kita lihat. Ketika saya ingin bercerita ya dalam sebuah paragraf tentang macam-macam warna yang kita kenal ya, maka saya akan memberikan data mayor, kalimat mayor. Ada berapa? Ada berapa di sini? Ada 3 kan? Macam-macam warna yang kita kenal selama ini. Macam-macam warna ada 2, warna primer dan warna sekunder. Ya, maka ketika saya mengatakan ada 2 macam loh warna. Yang pertama kriterianya adalah warna primer, yang kedua warna sekunder. Maka saya harus memberikan penjelasan warna primer itu apa, warna sekunder itu apa. Data dan faktanya harus saya berikan ya. Contohnya apa? Saya memberikan contoh nih. Warna primer. Selama ini yang kita kenal warna primer ada berapa? Ada 3. Warna merah, biru, kuning. Ada lagi? Tidak ada. Ya, itu adalah data pendukung apa? Minor, betul. Jadi merah, biru, kuning itu penjelas dari warna primer. Coba teman-teman perhatikan. Di sini ada subminornya enggak? Enggak ada. Kita beralih ke warna sekunder. Kita lihat warna sekunder ya. Penjelasnya ada apa saja? Ada ungu, hijau, oranye, ya dan seterusnya ya. Saya pinjam 3 contoh minor saja ya. Saya jelaskan mengapa ungu ini masuk kategori warna
sekunder. Karena warna ungu dihasilkan dari percampuran dua warna primer. Apa dan apa? Merah dan biru. Ya, kemudian hijau ini percampuran dua warna primer juga. Apa? Biru dan kuning. Ya, oranye percampuran dua warna primer juga, merah dan kuning. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, fokus ke contoh warna sekunder, ya. Yang teman-teman lihat di sini ada kalimat minor dan subminor, gitu ya. Nah, sekarang perhatikan, sebuah paragraf tidak mesti harus ada kalimat minornya. Tidak mesti ada kalimat subminor. Jadi tergantung kebutuhan. Gitu ya. Oke, nah dalam konteks ini ada satu kalimat mayor yang tidak memiliki subminor. Ya, dia hanya berhenti sampai minor. Oke ya. Nah, sekarang dari penjelasan saya ini tadi, teman-teman paham? Paham. Jadi unsur paragraf bagaimana? Harus ada apa saja yang terpenuhi? Harus dipenuhi kalimat topik. Sebelum kalimat topik, kalimat topik, kalimat pendukung, ada mayor, minor dan subminor. Oke, nah sekarang tugasnya teman-teman buat satu paragraf. Dengarkan baik-baik ya. Dalam paragraf itu ada 10 kalimat. Ya. Lengkapi dengan judul, ya, judul ini topik. Buat kalimat topiknya yang baik. Ada kalimat pendukung mayor, minor, dan subminor. Bisa dimengerti? Ya, temanya apa? Bebas teman-teman, silahkan Anda memilih sendiri, diskusi dengan pasangannya. Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak usah bikin kerangka paragraf, ya. Sudah sampai di sini ya, teman-teman ya. Silakan dibuat, nanti kalau sudah disubmit di dalam assignment tim saya buatkan remit CS. Bisa dimengerti? Terima kasih. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Terima kasih telah menyaksikan video saya.